Tutup mulutmu sejenak dan perhatikan bagaimana hidupmu bisa berubah. Banyak orang tidak hancur karena apa yang mereka jalani, tetapi oleh apa yang mereka katakan tanpa berpikir. Setiap kali kamu membagikan rencana, ketakutan, atau emosi kepada seseorang yang tidak memahami jalanmu, kamu memberinya kekuatan tanpa sadar. Kekuatan itu tidak hanya mempengaruhi perasaanmu, tetapi juga mimpimu, motivasimu, dan cara orang lain memperhatikanmu. Coba pikirkan sejenak. Berapa banyak komentar yang bisa kamu terima? Apakah itu bisa membuatmu kehilangan motivasi? Berapa banyak perbandingan yang bisa merusak kepercayaan dirimu? Mereka yang pendiam memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan, karena siapa yang menguasai kata-katanya, pada akhirnya menguasai dirinya sendiri. Ketika kamu melindungi energi dalam dirimu, pengaruh dari luar akan berkurang secara alami. Dalam video ini, kita akan belajar tentang cara menjaga keheningan kita sebelum dunia menguras energimu. Aku akan menunjukkan apa yang seharusnya tetap dirahasiakan, jenis pengakuan yang bisa mencuri ketenanganmu, dan bagaimana membangun keseimbangan internal yang lebih baik. Ingat, keheningan bukanlah pelarian. Ini adalah perlindungan yang bijaksana, dan ketenangan seringkali ada dalam hal-hal yang kamu pilih untuk disimpan dalam diam. Sebelum kita melanjutkan, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang kecil tapi penting. Tulis di bawah ini, "Hari ini aku memilih untuk diam." Jika kamu sering merasa perlu menjelaskan dirimu atau membenarkan dirimu kepada semua orang, frasa sederhana ini bisa menjadi titik balik. Karena disiplin sejati dimulai saat kamu belajar mengendalikan lidahmu. Seperti yang dikatakan Plato, dia berbicara karena dia punya sesuatu untuk dikatakan. Dia bodoh karena dia merasa harus mengatakan sesuatu. Saatnya menemukan kekuatan dalam keheningan. Pertama, rencanakan tujuan dan impian besarmu. Tidak membagikan rencanamu adalah langkah pertama yang sangat penting untuk melindungi kekuatan dalam dirimu. Kita semua tahu bahwa benih tidak bisa tumbuh jika tidak terkubur dengan baik. Namun, saat berhubungan dengan mimpi kita sering lupa hal ini. Kita terburu-buru untuk berbagi, mengumumkan, dan mencari pengakuan. Meski terlihat tidak berbahaya, ini adalah salah satu jebakan yang paling berbahaya bagi jiwa. Kita cenderung kecanduan pengakuan. Kamu mungkin percaya bahwa berbagi tujuan akan memotivasi dirimu, tetapi ketika kamu menyebutkan tujuanmu dengan lantang, otakmu merasa seolah-olah kamu sudah mencapainya, dan kamu merasakan kenikmatan tanpa mengambil langkah nyata. Inilah alasan banyak orang berhenti setelah mengumumkan rencana mereka. Tujuan besar itu seperti benih berharga yang perlu ditanam dalam keheningan dan kegelapan. Untuk tumbuh, ia membutuhkan waktu, tekanan, dan yang terpenting, tidak terlihat. Dalam kegelapan, benih itu pecah dan berkecambah. Penguatan pertama terjadi ke dalam, lalu ke atas, tetapi semangat yang tidak sabar tidak bisa mentolerir keheningan. Dia ingin menunjukkan benih itu setiap hari. Lihat potensi yang saya miliki. Inilah cara sebuah mimpi bisa berhenti. Akar terungkap terlalu cepat di bawah penilaian dan harapan orang lain, dan akhirnya mengering. Misi kita bukanlah untuk memamerkan benih, tetapi untuk melindunginya. Rencana yang menginspirasimu, mimpimu yang membuatmu terjaga, memerlukan keheningan. Persetujuan orang lain bukanlah cahaya. Itu adalah api yang bisa membakar apa yang masih terlalu rapuh. Rencana kamu harus didasarkan pada tindakanmu, bukan pada pikiranmu atau kata-kata. Jangan biarkan semangat batinmu padam hanya untuk memberi kesan kepada orang lain. Bahkan kaisar dan filsuf Marcus Aurelius pun menghadapi pertempuran sunyi ketika dia berkata, "Jangan buang waktu berdebat tentang bagaimana seharusnya seorang pria yang baik berbicara. Jangan umumkan bahwa kamu akan menjadi pencipta, pemikir, atau bijak. Kecemburuan bisa muncul. Setiap hari, tanpa saksi, tambahkan satu batu bata lagi pada bangunanmu. Mengungkapkan mimpimu terlalu dini bukanlah hal yang baik. Ini adalah kelemahan psikologis. Orang-orang yang tidak bisa melihat jalanmu akan membebani kamu dengan ketakutan mereka sendiri. Kamu percaya? Itu memang sulit.
Namun, ungkapan-ungkapan yang tampak tidak berbahaya ini lama-lama bisa melelahkan keyakinanmu, dan akhirnya mimpimu tidak akan dihancurkan oleh mereka, tetapi oleh dirimu sendiri. Karena mengizinkan hal itu, biarkan suara-suara itu hidup di dalam dirimu. Bagi kaum Stoa, diam bukanlah penghindaran, melainkan perlindungan. Kebisingan menyebarkan niat, sementara keheningan mengonsentrasikan. Sebuah tujuan yang diumumkan terlalu cepat bisa hilang ditelan gema, sedangkan tujuan yang dibiarkan diam bisa berakar kuat. Tidak mengherankan jika orang-orang yang sukses biasanya lebih pendiam. Mereka tahu bahwa setiap kata yang disalahgunakan akan menguras energi. Siapa yang menguasai bahasanya, menguasai segalanya. Mimpi yang sesungguhnya bukanlah tentang pamer, tetapi tentang upaya yang dilakukan dalam keheningan, tanpa ada yang melihat, dengan pengorbanan tanpa saksi. Disitulah terjadinya transformasi. Maka, bekerjalah dalam diam dan biarkan tindakanmu yang berbicara. Mimpimu adalah benih. Jika kamu membiarkannya terbawa angin, mereka akan hilang. Namun, jika kamu menguburnya dengan baik, mereka akan tak terkalahkan. Kedua, amal baikmu dan tindakan kebajikan. Siapa yang menentukan nilai sejati dari sebuah perbuatan baik? Apakah kamu atau kerumunan yang menonton? Ketika kita membantu seseorang tanpa diminta, kita seringkali merasa ingin membagikannya. Kita hidup di dunia di mana nilai sebuah tindakan sering diukur oleh tepuk tangan yang diterima. Namun, kebijaksanaan Stoa mengajarkan kita untuk berjalan di jalan kebajikan yang sunyi. Jangan pernah memberitahu siapapun tentang amal baikmu. Ketika kamu melakukannya, kamu menyebarkan kebaikanmu ke publik dan mencemari kebaikan itu sendiri. Ketika kamu mengumumkan apa yang telah kamu lakukan, fokusnya beralih. Bukan lagi pada keindahan tindakan, tetapi pada dirimu yang menginginkan pengakuan. Tindakan berhenti menjadi kebajikan dan menjadi investasi ego. Bagi kaum Stoa, kebajikan adalah hadiah itu sendiri. Menunggu persetujuan atau rasa syukur adalah hal yang tidak masuk akal. Kebaikan dilakukan karena itu adalah bagian dari sifatmu, bukan untuk mendapatkan label orang baik. Marcus Aurelius menjelaskan dengan jelas, pohon anggur menghasilkan buah anggur, anjing mengikuti perintahnya, jejak dan lebah membuat madu tanpa menunggu imbalan. Orang yang berbudi luhur melakukan perbuatan baik tanpa mengharapkan imbalan. Ketika kamu berbuat baik, kamu bertindak selaras dengan tujuan alammu. Hadiahnya ada dalam tindakan itu sendiri. Mengungkapkannya berarti memberi harga buatan pada sesuatu yang lahir murni. Saat kamu menyimpan amal baikmu untuk diri sendiri, kamu membangun sesuatu yang jauh lebih berharga. Pengakuan itu tidak ada artinya. Yang penting adalah karakter. Tindakan diammu mengembalikan harta karunmu yang tersembunyi. Momen-momen yang hanya kamu yang tahu, dan hanya hati nuranimu yang bisa membuktikannya. Persetujuan orang lain itu seperti angin. Hari ini bertiup, besok menghilang. Namun, ketenangan yang datang dari hidup selaras dengan nilai-nilai kamu adalah fondasi yang kuat. Selain itu, bicarakan tentang kualitas baikmu. Apakah tindakanmu membuatmu bergantung pada sesuatu yang berbahaya, yaitu validasi? Jika tidak ada yang memperhatikan apa yang kamu lakukan, atau jika kamu sudah menerima banyak pujian, rasa frustrasi dan kemarahan bisa muncul. Itu menunjukkan bahwa kemurahan hatimu bersyarat. Ketika kamu mulai berpikir, mengapa melakukannya jika tidak ada yang melihatnya? Kamu tidak lagi bertindak berdasarkan kebajikan, tetapi berdasarkan kebutuhan akan persetujuan. Sebaliknya, semangat stoik melakukan hal yang benar bahkan saat tidak ada yang memperhatikan. Oleh karena itu, lain kali lakukan hal yang benar, nikmati keheninganmu. Biarkan tindakan itu menjadi rahasia kecil antara kamu dan alam semesta. Kebajikan tidak memerlukan kebisingan. Ia bersinar dengan cahayanya sendiri. Ketika kamu mencari persetujuan dunia, kamu menemukan persetujuan terkuat dan paling berharga, yaitu hati nuranimu sendiri. Dan itu lebih berharga daripada tepuk tangan apapun. Ketiga, mari kita bahas mengenai pergumulan batin dan kelemahan emosional yang mungkin sedang kamu alami.
Dalam perjalanan hidup ini, penting bagi kita untuk melindungi harga diri dan martabat kita. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan berhati-hati dalam berbagi kerentanan emosional kita dengan sembarang orang. Kita semua tentu pernah merasakan hari-hari yang sulit, di mana kita merasa lelah, tertekan, atau bahkan hampir runtuh. Namun, ada satu hal penting yang perlu kamu ingat. Tidak semua telinga yang mendengarkan memiliki tempat yang aman untuk kerentananmu. Tidak semua orang yang bersedia mendengarkan benar-benar ingin memahami perasaanmu. Banyak di antara mereka yang mungkin hanya membandingkan pengalaman mereka dengan milikmu, atau bahkan, dalam beberapa kasus, menggunakan kata-katamu di masa depan untuk melawanmu. Seiring berjalannya waktu, kamu akan menyadari bahwa tidak semua emosi yang kamu sampaikan dengan tulus akan memperkuat ikatan yang ada. Sebaliknya, hal ini bisa membuatmu lebih rentan terhadap penghakiman dan penilaian dari orang lain. Apa yang kamu bagikan dengan tulus bisa berbalik menjadi senjata di tangan yang salah. Ketika kamu membuka kerentananmu kepada orang yang tidak tepat, bukannya menciptakan koneksi yang mendalam, kamu justru berisiko membuat dirimu semakin rentan secara emosional. Alih-alih mendapatkan pemahaman dan dukungan, kamu mungkin akan menghadapi penghakiman, perbandingan, atau komentar yang bisa diulang kembali di tempat lain, yang pada akhirnya bisa melukai hatimu. Luka-luka ini mungkin bisa sembuh seiring waktu, tetapi mereka akan selalu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memilih dengan bijak siapa yang akan kamu percayakan dengan emosimu. Seorang terapis yang terpercaya, seorang mentor yang bijaksana, atau seorang teman yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi, bisa menjadi tempat yang aman untuk berbagi. Ingatlah, sebuah perasaan yang meluap di tempat yang salah bisa menjadi kelemahan yang besar. Kamu tidak lemah, kamu hanya mungkin sedang merasa lelah atau terluka, tetapi yang terpenting, kamu masih berdiri dan berjuang. Jika kamu membuka luka batin itu di hadapan orang yang salah, kamu berisiko merendahkan dirimu sendiri. Beberapa luka memang sebaiknya tidak perlu diungkapkan, bukan untuk disampaikan kepada semua orang, tetapi untuk saling memahami dengan lebih mendalam. Memahami dan memberikan dukungan emosional bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Kecerdasan emosional adalah sebuah kebijaksanaan yang perlu dimiliki. Membuka dirimu sama dengan membuka pintu kehidupanmu. Namun perlu diingat, pintu yang salah bisa menyakitimu, sementara pintu yang tepat bisa memberikan proses penyembuhan. Jantungmu bukanlah mikrofon yang hanya akan mengeluarkan suara tanpa pertimbangan, melainkan sebuah kuil yang harus dilindungi. Oleh karena itu, jagalah emosimu dengan baik. Ini bukan tentang menekan perasaanmu, tetapi tentang membawanya ke tempat yang tepat dan aman. Jika emosi ini dibagikan dengan cara yang baik dan tepat, ia bisa menjadi sumber penyembuhan. Sebaliknya, jika tidak, ia bisa menjadi sumber luka yang mendalam. Keempat, situasi keuanganmu. Bicara tentang keuangan, terutama di masa sulit, bisa melemahkanmu secara psikologis dan mengubah cara orang lain memperlakukanmu. Uang adalah topik sensitif dalam hubungan manusia, dan banyak orang tidak memiliki kedewasaan emosional untuk menghadapinya. Menghitung kesulitan keuanganmu mungkin terasa melegakan, tetapi sebenarnya bisa membuatmu terlihat sebagai orang yang patut dikasihani. Dan meskipun tampak seperti empati, ini bisa menjadi racun tersembunyi. Alih-alih mengangkat semangatmu, ini justru menurunkannya. Ketika kamu berbagi kesulitan, orang-orang mulai merasa unggul dan keluar dari sudut pandang itu menjadi sulit. Namun, berbagi keberhasilanmu juga berbahaya. Ketika kamu mulai meningkat secara ekonomi dan membagikannya, itu bisa menjadi ledakan bagi banyak orang. Mereka tidak melihat malam-malam tanpa tidur dan pengorbananmu. Mereka hanya melihat hasilnya dan merasa cemburu atau frustrasi. Ungkapan-ungkapan yang muncul bisa menguras energimu dan membuatmu merasa defensif. Ketika kamu membagikan informasi keuanganmu, kamu membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka. Jika kamu mengatakan kamu buruk, mereka meremehkanmu. Jika kamu mengatakan kamu baik, mereka iri padamu. Dalam kedua kasus, kamu kehilangan keseimbangan. Uang itu bersifat sementara. Naik, turun, dan naik lagi. Tetapi reputasimu tetap permanen.
Itulah mengapa kamu tidak perlu menghitung keuanganmu kepada siapapun. Berkonsultasilah dengan orang yang berpengalaman, tetapi jangan mempertaruhkan hidupmu di depan publik. Seneca, seorang yang kaya dan pembela stoikisme, memahami hal ini dengan baik. Uang adalah budak bagi orang bijak dan tuan bagi orang yang tidak bijak. Ketika kamu membicarakan situasi keuanganmu, baik dengan pamer atau mengeluh, kamu memberi izin pada uang untuk menentukan keadaan emosionalmu dan identitasmu. Sebaliknya, orang bijak melihat uang sebagai alat, bukan tujuan atau nilai. Keheningan finansial bukanlah dinding rasa malu. Ini adalah strategi. Situasimu mungkin buruk hari ini dan mungkin akan membaik, tetapi jika kamu sudah dicap sebagai orang yang tidak punya atau orang yang pamer, hapus label itu. Uang tidak mengatakan segalanya. Siapa dirimu tidak penting. Bagaimana cara berpikirmu, apa yang telah kamu pelajari, dan seberapa sering kamu belajar untuk bangkit kembali, itu yang lebih berharga. Nilai-nilai itu tidak terlihat, tetapi itulah yang sebenarnya berharga. Uangmu adalah benih. Jika kamu membiarkannya terbuka, angin dan burung akan membawanya pergi. Namun jika kamu menguburnya dalam keheningan, hanya kamu yang tahu di mana letaknya. Disitulah ia berakar, menguat, dan tumbuh. Dan ketika bertunas, tidak ada yang bisa mencabutnya. Itulah keamanan sejati, melindungi apa yang tidak dilihat orang lain. Karena makna uang yang sebenarnya tidak ada di saku, tetapi ada di pikiranmu. Dan pikiran itu tidak seharusnya dibentuk oleh kata-kata orang lain. Maka, tetaplah diam tentang situasimu. Kebebasan finansial bukanlah hal yang memalukan, itu membebaskan. Keheningan bisa menjadi modal yang lebih berharga daripada uang itu sendiri. Dalam dunia yang angka-angkanya terus naik dan turun, satu-satunya hal yang benar-benar stabil adalah kemampuanmu untuk melindungi privasimu. Kelima, rahasia orang lain dan apa yang mereka percayakan kepadamu. Membagikan rahasia orang lain tidak hanya merusak kepercayaan mereka, tetapi juga mengikis karaktermu sendiri. Rahasia yang diungkapkan padamu bukan sekadar rahasia. Itu adalah kepercayaan yang mereka berikan padamu. Setiap kepercayaan membangun hubungan. Aku memberitahumu ini karena aku mempercayaimu. Ketika kamu gagal mematuhi perjanjian itu, kamu tidak hanya mengkhianati satu orang. Kamu mengkhianati dirimu sendiri dan kepercayaan seseorang kepada dunia. Mengungkap kerentanan seseorang di depan orang lain membuat mereka tak berdaya. Ini bisa jadi pengkhianatan yang tidak disengaja. Terkadang, itu terjadi karena sebuah komentar yang keluar tanpa sengaja. Namun, konsekuensinya, terlepas dari niatmu, bisa merusak. Bayangkan sejenak, jika kamu berbagi ketakutan terdalammu dan orang itu kemudian meneruskannya kepada orang lain. Bagaimana perasaanmu? Malu, marah, kecewa, dan tidak percaya. Itulah yang kamu sebabkan ketika mengungkapkan rahasia orang lain. Meskipun luka-luka ini mungkin sembuh seiring waktu, mereka selalu meninggalkan bekas. Seseorang yang tidak lagi mempercayaimu tidak akan pernah membuka hatinya padamu dengan cara yang sama lagi. Banyak orang percaya bahwa membicarakan kehidupan orang lain adalah cara untuk melampiaskan emosi. Namun, semua itu berawal dari, "Aku tidak akan memberitahu siapapun." Lalu detail-detail kecil mulai muncul, hingga cerita selengkapnya. Ini adalah hal yang paling berbahaya. Meskipun kamu tidak menyebutkan nama, sejarah adalah milik seseorang, dan kapanpun pendengar itu bisa terganggu. "Aku hanya memberitahumu." Frasa itu bisa menghancurkan sebuah hubungan. Ketika kepercayaan itu retak, bukan hanya rusak, menjalin kedekatan menjadi sulit. Kamu akan dicap sebagai seseorang yang tidak dapat diandalkan. Dari situ, orang-orang jadi lebih jarang berbicara denganmu dan lebih sedikit membuka diri. Semakin sedikit orang berbicara, semakin terlindungi mereka. Loyalitas bukanlah sumpah yang diteriakkan. Itu adalah janji kehormatan yang diungkapkan dalam keheningan. Kedewasaan sejati bukanlah tentang berbicara ketika kamu ingin, tetapi tetap diam ketika kamu harus. Melindungi rahasia seseorang bukanlah sekadar membantu orang itu. Ini adalah tindakan menghormati diri sendiri.
Keandalan adalah perisai tak terlihat yang membutuhkan waktu seumur hidup untuk dibangun. Setelah tertusuk, tentu saja bisa diperbaiki, tetapi kilau aslinya tidak pernah kembali. Setiap orang harus memiliki aturan sederhana, namun tak ternilai. Cerita yang bukan milikku tidak perlu dibagikan, karena beberapa cerita sangat rapuh, dan beberapa bahkan terluka parah. Ketika kamu mengungkapkan, kamu mengubah rasa sakit orang lain menjadi bahan percakapan. Siapa yang mau memikul beban itu? Rasa bersalah seperti apa yang akan muncul. Ingat, apa yang keluar dari mulutmu tidak hanya menggambarkan dirimu, tetapi juga membangun dirimu. Orang yang menyimpan rahasia orang lain itu kuat. Yang mengungkapkannya adalah orang yang tersesat dalam dirinya sendiri. Kamu harus memilih pihakmu. Bagi kaum Stoa, kebajikan tidak hanya terdiri dari mengetahui apa yang benar, tetapi juga melindungi apa yang benar. Terkadang, apa yang harus kamu lindungi bukanlah sebuah ide, tetapi keheningan orang lain. Keenam, jangan berbagi kehidupan pribadimu dengan siapapun. Apa yang terjadi dalam sebuah hubungan adalah bagian dari hubungan itu sendiri. Setiap pandangan dari luar, setiap telinga dari luar, dan setiap komentar tambahan justru melemahkannya, sedikit demi sedikit. Menghitung argumen, ketidaknyamanan, atau luka dengan orang lain mungkin terasa lega, tetapi sebenarnya meninggalkanmu dalam hubungan yang rentan, karena kamu menyelesaikan masalah itu bersama pasanganmu. Namun, orang yang kamu beritahu hanya akan mengingat versi terburuk dari dirimu pada saat itu. Kamu bisa memaafkan, tetapi mereka tidak. Kamu bisa lupa, tetapi mereka tidak. Jadi, apa yang dulunya adalah ikatan antara dua orang kini berubah menjadi bayangan yang terdistorsi di dalam pikiran orang lain. Ketika kamu berbagi konflik dengan orang dari luar, tanpa disadari kamu membuka hubunganmu menjadi ruang publik. Angin masuk, debu masuk, pendapat orang lain, dan musuh terburuk dari hubungan itu adalah ketika semua orang ingin berkontribusi pada interpretasimu. Orang-orang menilai apa yang tidak mereka alami. Hanya kamu yang merasakannya, tetapi mereka membentuk opini tentang pasanganmu, tentang dirimu, atau bahkan tentang hubunganmu. Kamu berpikir ini adalah pelampiasan emosi, tetapi orang lain mulai menjauh dari pasanganmu, melihatnya dengan prasangka atau bertindak berdasarkan ketidaknyamanan yang terpendam. Hubunganmu berhenti menjadi dunia yang dibagi oleh dua orang, dan berubah menjadi acara di mana semua orang ingin berkontribusi. Keintiman adalah tulang punggung sebuah hubungan. Semua yang lahir dari dalam harus disembuhkan dari dalam. Apa yang terjadi di dalam rumah tetap di dalam rumah. Ini bukan tradisi konservatif, tetapi sebuah perisai pelindung. Apa yang kamu katakan tentang pasanganmu di luar hubungan hanya akan menciptakan celah di dalam ikatan tersebut. Dalam hubungan yang sehat, masalah akan muncul, diselesaikan, dan solusinya ditemukan di dalam. Orang yang harus kamu ajak bicara adalah dirimu sendiri dan pasanganmu. Tempat yang tepat untuk berbicara adalah hubungan itu sendiri. Tentu saja kita semua mengalami masa-masa sulit dan kadang-kadang kita butuh perspektif. Namun penting untuk mempertimbangkan kepada siapa kamu bercerita. Seorang mentor bijaksana, teman dewasa, atau profesional dapat memberikan kejelasan. Teman yang suka bergosip bisa menghancurkan hubunganmu dalam satu komentar. Beberapa mendengarkan untuk membantu, tetapi yang lain hanya ingin memuaskan rasa ingin tahu mereka. Tidak semua orang memiliki kekuatan emosional untuk mempertahankan keintiman tanpa mendistorsinya. Ingat, cinta tidak tumbuh berdasarkan apa yang orang lain katakan di luar. Itu diperkuat oleh apa yang dilindungi di dalamnya. Kepercayaan tidak dibangun hanya di atas kebahagiaan, tetapi dalam kemampuan untuk menjaga pintu tetap tertutup di hari-hari buruk. Cinta yang dihadapkan pada penilaian dunia akhirnya kehilangan bentuknya. Cinta yang terlindungi dalam suasana pribadi akan mengungkapkan bentuknya yang paling intim dan autentik. Apa yang dibicarakan antara dua orang membantu mereka mengembangkan hubungan tersebut. Apa yang terekspos pada banyak orang justru melemahkannya. Oleh karena itu, bicaralah dengan pasanganmu, bukan tentang pasanganmu. Karena cinta akan memudar ketika dipamerkan, tetapi semakin kuat ketika dijaga dalam diam.
Ketujuh, kelola media sosial dengan cerdas. Menunjukkan terlalu banyak waktu yang kamu habiskan di media sosial bisa melemahkanmu. Andalkan kekuatan batinmu dan jaga jati dirimu di mata orang lain. Setiap foto yang kamu unggah, setiap cerita yang kamu bagikan, dan setiap momen yang kamu tampilkan membuka jendela ke kehidupan pribadimu. Namun, tidak semua orang memiliki niat baik saat melihatnya. Beberapa mungkin terinspirasi, tetapi banyak yang mengamati, membandingkan, mengkritik, menghakimi, atau bersaing dalam diam. Energi itu, tatapan konstan dari orang lain, akan menjadi beban tak terlihat di jiwamu. Ketika kamu merasa seolah-olah seluruh dunia sedang mengawasi, kamu mulai hidup bukan untuk mengalami hidup, tetapi untuk menunjukkannya. Saat ini, banyak orang salah mengira visibilitas dengan nilai. Aku muncul, maka aku ada. Ini menjadi jebakan yang menjauhkanmu dari pusat kehidupanmu dan membuatmu menjadi bayangan yang bergantung pada persetujuan orang lain. Tanpa disadari, kamu berhenti menikmati momen untuk fokus pada perekamannya. Makanannya menjadi dingin karena harus difoto terlebih dahulu. Liburan yang seharusnya untuk beristirahat menjadi isi. Senyummu hilang, bukan karena kegembiraan, tetapi karena kebutuhan untuk terlihat bagus di foto. Keaslian hilang dan kebahagiaan. Realita digantikan oleh kebahagiaan estetika. Pengalaman hanya menjadi pameran. Ketika otak terbiasa dengan dopamin instan dari media sosial, ia berhenti menemukan kedamaian dalam ketidakhadirannya. Notifikasi berdatangan, kecemasan pun muncul. Jika kamu tidak berbagi, kamu merasa ada yang hilang. Ini bukan karena kurangnya koneksi, tetapi karena kecanduan akan visibilitas. Namun, kebebasan sejati tidak didasarkan pada kekuasaan untuk menunjukkan segalanya, tetapi pada kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang tidak perlu ditunjukkan. Ada momen-momen yang kehilangan nilainya ketika dipamerkan. Beberapa kebahagiaan hanya tumbuh seiring waktu dan kesunyian. Beberapa pencapaian berakar hanya jauh dari pandangan orang lain. Konsep Stoa tentang dinding dalam sangat relevan saat ini. Seperti yang telah saya katakan, pikiran yang bijaksana itu seperti dinding kokoh. Ini memungkinkan cahaya masuk, tetapi mencegah angin menerbangkan apa yang ada di dalamnya. Itulah cara menggunakan media sosial. Biarkan sebagian dari cahayamu bersinar, tetapi jangan biarkan itu berubah menjadi badai. Tidak semuanya perlu dibagikan. Tidak setiap perasaan harus dinyatakan di depan jutaan orang. Tidak semua pencapaian layak mendapatkan panggung. Karya yang mendalam tidak memerlukan penonton. Ia menguat dalam ketenangan batin. Di dunia di mana banyak orang lebih mementingkan pamer hidup daripada benar-benar menjalaninya, banyak yang kehilangan kedamaian mereka. Semakin terlihat kita, semakin lelah kita. Orang bijak tidak bersembunyi dari dunia, tetapi juga tidak mengungkapkan segalanya tanpa batasan. Mereka melindungi diri dengan kesadaran. Lindungi privasimu seperti kamu menjaga rumahmu. Jangan sembarangan membuka pintu untuk semua orang. Tentukan siapa yang boleh masuk. Dunia digital penuh dengan orang-orang yang baik dan yang menghakimi, membandingkan, dan mengonsumsi tanpa pertimbangan. Pendapat mereka tidak seharusnya meninggalkan bekas dalam jiwamu. Oleh karena itu, bersikaplah bijak di media sosial bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Menjalani hidup itu jauh lebih berharga daripada sekadar memamerkannya. Ketenangan tidak terletak pada jumlah suka, tetapi pada menit-menit hening yang tak seorang pun ketahui. Orang-orang yang benar-benar tenang tidak perlu menunjukkan ketenangan mereka. Mereka yang benar-benar bahagia tidak mencari pengakuan. Orang baik tidak perlu menyatakan kebaikan mereka. Mereka hidup, dan itu saja sudah cukup. Kesimpulannya, kurangi pamer dan lebih banyaklah menikmati hidup. Kurangi bicara dan lebih banyak merasakan. Kurangi berbagi dan lebih banyak melindungi. Karena kehidupan yang baik adalah apa yang dialami, bukan untuk dipamerkan. Ia ada untuk dijalani. Disitulah kebijaksanaan berada. Semakin kamu melindungi dirimu, semakin kuat kamu. Kaum Stoa berkata, siapa yang bisa mengatur dirinya sendiri, dia tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain.
Barang siapa menjaga kata-katanya, ia melindungi tujuannya. Dia yang melindungi emosinya menjadi tak terpecahkan. Orang yang melindungi hidupnya tidak akan mudah dipengaruhi. Ingat, transformasi besar tidak dimulai dengan kebisingan, tetapi dengan keheningan. Benih tumbuh dalam keheningan, keputusan lahir dalam keheningan, kekuatan terkumpul dalam keheningan, dan kemanusiaan bersatu kembali dengan dirinya sendiri dalam keheningan yang sama. Terima kasih sudah menonton ini.